Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang fungsi if formula, di mana dalam fungsi if kali ini saya akan beberapa cara penggunaan fungsi if, yaitu cara penggunaan if tunggal, if gabungan dengan fungsi and, if berjenjang, dan if or ya. Dalam kasus ini nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dalam setiap kolom ini ada kondisi logika-logika dan menghasilkan data seperti ini ya. Kemudian juga kita akan membahas nanti bagaimana penggunaan fungsi f dengan menggunakan logika batas atas batas bawah, dan juga menggunakan fungsi if berjenjang untuk menampilkan simbol ya, tanda atau simbol dengan menggunakan fungsi if. Fungsi if formula yang akan kita bahas yaitu fungsi if tunggal dengan penulisan sebagai berikut ya. Kita bisa lihat di tulisan ini fungsi if and digabungkan fungsi f, dan if berjenjang, dan juga fungsi if or. Sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut tentang praktek nanti, kita lihat dulu pengertian logika tes ya, karena dalam penulisan rumusnya di sini ada logika tes, value if true, dan value if false ya. Logika tes itu lebih kepada fungsi Excel yang biasanya menggunakan perbandingan Excel, yakni menggunakan operator, yaitu sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang atau kurang sama dengan, dan lain sebagainya. Untuk value if true yaitu di mana kondisi benar itu terpenuhi, yaitu kondisi logika yang bisa terpenuhi dan menjadi benar. Yaitu value if false yaitu apabila kondisi logika tidak terpenuhi maka dia menjadi salah. Baik, kita akan coba untuk praktek bagaimana penulisan fungsi if. Di sini sudah ada data, yaitu data barang dan keuntungan ya. Bagaimana kita menggunakan fungsi if tunggal ya, lalu bagaimana kita menggunakan fungsi if and, dan bagaimana kita menggunakan fungsi if berjenjang, dan bagaimana kita menggunakan fungsi or. Untuk fungsi if tunggal ya, di sini kita lihat ada logika dari keuntungan. Di sini ada barang dan keuntungan. Ini nilai keuntungan dari setiap barang. Maka untuk kolom pertama ini adalah keuntungan lebih besar daripada 15.000 adalah bagus. Bagaimana memunculkan kondisi bagus dari setiap logika dari lebih besar dari 15, maka kita ketik, kita gunakan fungsi if tunggal ya, sama dengan if ya, dalam buka kurung, maka kita masukkan logika tesnya adalah keuntungan lebih besar dari 15. Di sini keuntungan ada di kolom B, maka kita ambil logika lebih besar daripada 15.000. Sini sudah kita ketik, sudah ada di sel C18 angka 15.000. Bisa juga kita ketik di sini 15.000, tapi di sini sana sudah saya sediakan, kita lebih baik menggunakan sel C18. Nah, agar C18 tidak bergerak pada saat kita copy, kita kunci dengan menekan F4 untuk memunculkan tanda dolar di antara di dalam nama sel ini. Kemudian kita ambil koma untuk memunculkan value if true, artinya ada kondisi. Apabila kondisi logikanya benar, maka akan muncul. Maka di sini kondisinya adalah bagus. Di sini sudah saya ketikkan kondisi bagus di kolom C18. Di sini juga bisa kita ketik, tapi saya akan mengambil contoh sesuai dengan kolom C19 ya. Jangan lupa untuk kita kunci C19 agar pada saat kita copy tidak bergerak. Nah, koma. Nah, terakhir kita harus menggunakan memunculkan value if false, yaitu kondisi yang salah, di mana tidak ada kondisi logika yang kita munculkan di sini. Karena tidak ada, maka kita cukup dengan mengetikkan tanda kutip 2 kali, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita coba copy untuk ke bawah, untuk memunculkan kondisi fungsi if tunggal. Nah, keuntungan di atas 15.000 bagus ya, di atas 15.000 semua kondisi bagus ya, sudah muncul kata-kata bagus. Yang di bawah 15.000
tidak muncul karena kondisinya salah atau kondisi yang tidak sesuai dengan logika yang kita buat. Untuk di kolom D, yaitu ada kondisi logika keuntungan lebih besar dari 15.000 dan kurang dari 20.000 adalah bagus. Nah, untuk kondisi logika seperti ini, kita akan gunakan fungsi if and. Ya. Kondisi if and, bagaimana cara penulisannya? Kita perhatikan sama dengan if dalam kurung kita tambah n karena kita menggunakan dua logika. Itu logika pertama adalah apabila keuntungan lebih besar dari 15, keuntungan di kolom B lebih besar daripada 15.000. Kita ambil kolom D, jangan lupa untuk kita kunci di kolom D. Lalu logika kedua, koma, nah kita masukkan logika kedua, yaitu dan kurang dari 20.000, keuntungan kurang dari 20.000, ada di sel D19 untuk angka 20.000, jangan lupa kita kunci angka 20.000, lalu kita tutup kurung untuk mengunci logikanya, dua logika, koma, baru kita munculkan value if true. Value if true adalah bagus, ya. Kita bisa ambil di kolom C19 atau kita ketikkan. Ya. Dan contohnya kan saya ketikkan kata bagus. Nah, lalu koma untuk memunculkan kondisi false. Artinya selain daripada kondisi ini adalah 0. Maka untuk munculkan 0, kita tinggal tanda kutip 2. Tutup kurung, enter. Nah, kita copy ke bawah untuk melihat hasil dari semuanya. Nah, artinya kondisi di atas 15.000 bagus, ya, tetapi kurang dari 20.000 itu tidak kita munculkan atau 0. Itu untuk kondisi logika kedua. Untuk if berjenjang, dengan logika yang lebih banyak lagi, ya. Keuntungan lebih daripada 15.000 dan kurang dari 20.000 adalah bagus. Sedangkan keuntungan lebih besar sama dengan 20.000 adalah lebih bagus. Sisanya adalah nilai uang yang dimunculkan. Ada 4 logika, ya, ada 3 logika. Satu kurang dari 15.000 dan lebih daripada 15.000 dan kurang dari 20.000 dengan kondisinya bagus. Dan logika ketiga adalah besar dari sama dengan 20.000 dengan kondisi yang lebih bagus, ya. Kita gunakan dengan if berjenjang, artinya if fungsi if lebih daripada 1. Kita ketikkan if, ya, karena ini awalnya menggunakan fungsi dan, maka kita gunakan and. Ya. Logika pertama kita masukkan besar dari 15.000 keuntungan. Ya, keuntungan di kolom B besar daripada 15.000, ya. 16.000 ada di kolom E18, ini juga bisa kita ketik 15.000 atau kita ambil dalam sebuah sel. Jangan lupa kalau di dalam sel kita harus kunci, ya, dengan menekan F4. Kemudian kita munculkan logika kedua, yaitu kurang dari 20.000, keuntungan kurang dari 20.000 ada di E19, maka sel E19 kita kunci, lalu kita tutup kurung. Nah, kita munculkan value if true-nya adalah bagus, ya. Value if true-nya adalah bagus. Kita bisa ketik bagus atau kita ambil di sel C19, ya. Tapi saya lebih suka ketik bagus, ya. Nah, lalu koma, lalu kita munculkan if lagi untuk logika ketiga. If dalam kurung keuntungan besar sama dengan 20, maka keuntungan kolom B besar sama dengan 20.000 ada di kolom, ada di sel E9. Nah, kita kunci L9. Nah, koma. Nah, kita munculkan lagi kondisi value if true dari lebih dari sama dengan 20.000 adalah lebih bagus. Maka kita ketik lebih bagus. Nah,
Sedangkan sisa yang lain adalah kita memunculkan nilai keuntungannya di sini. Maka koma kita untuk memunculkan kondisi false-nya kita memunculkan nilai-nilai yang keuntungan di sel 3 ini. Nah, kita ada mengirim kolom keuntungan. Kita tutup kurung 2. Kenapa kurung 2? Karena ada dua fungsi if. Maka kita harus sesuai permintaan daripada rumus, kita harus 2 kali menutup kurungnya. Enter. Nah, kita tinggal kondisi copy paste ke bawah. Nah, kita lihat. Kalau kondisi yang tidak ada dalam logika 1 dan logika 2, logika 3, maka akan muncul nilai keuntungan. Nah, apabila ada aren keuntungan besar dari 15 kurang dari 20, maka akan muncul kata bagus, ya. Kalau lebih besar sama dengan 20, akan lebih bagus. Nah, ini kondisi if berjenjang, ya. Selanjutnya kita gunakan fungsi if or, yaitu ada dua kondisi pilihan, yaitu di sini sebagai contoh keuntungan besar sama dengan 20.000 atau keuntungan kurang sama dengan 15.000 diberi tanda bendera, ya. Sini kita coba ketikkan dengan menggunakan fungsi or. Karena ada dua kondisi yang salah satu harus dipilih, ya. Jadi kita ketik if, nah, kita tambahkan fungsi or, ya. Fungsi or dalam kurung logika 1, ya. Logika 1 adalah keuntungan lebih besar sama dengan 20.000. Nah, 20.000 ada di kolom F18. Jangan lupa kita kunci sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah keuntungan kecil sama dengan 15.000 F19. Kita kunci sel F19. Kita tutup kurung, kita munculkan kondisi value-nya adalah apabila kondisinya benar, kita munculkan kata bendera. Apabila salah atau tidak ada dalam kondisi ini, maka kosong. Kita cukup ketik tanda kutip 2 kali. Ya. Enter. Nah, untuk hasilnya kita copy ke bawah. Nah, pilihannya adalah apabila kurang dari 15.000 muncul kata bendera, dan apabila besar daripada 20.000 muncul kata bendera. Ya. Ini fungsi-fungsi if tunggal, if and if berjenjang, ya. Prakteknya di sini juga sudah saya buatkan cara penulisannya, ya. Cara penulisan dari setiap contoh ini, ya, mudah-mudahan bisa membantu. Di sini ada if tunggal cara penulisannya, if and tunggal dari penulisan kolom ini, dan if berjenjang dengan ada 2 kali if dengan cara penulisannya seperti ini. Ya, kemudian if or ini cara penulisannya, dan untuk kolom keuntungan pilihan sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan fungsi if or apabila kita menggunakan batas atas dan batas bawah. Ya, di sini ada keuntungan, ada perbandingan, yaitu di sini ada data barang, di sini aktual keuntungan, dan di sini kolom C adalah target keuntungan. Bagaimana kita menghitung berapa besar keuntungan yang didapat aktualnya dari target. Kalau kita lihat rumusnya berapa persen, maka kita tinggal membagi aktual keuntungan dibagi target keuntungan dikurang 1. Nah, berarti 9,5% aktual keuntungan bisa kita peroleh dan lebih baik daripada target. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Kalau ini kita untuk melihat semua kondisi yang ada. Tapi bagaimana kita memunculkan hanya untuk target yang di atas 10% dan di bawah minus 10%. Nah, kita menggunakan fungsi if, ya. Fungsi if-nya kita menggunakan fungsi
if or, karena ada dua kondisi pilihan, atau ya, batas atas ini atau batas bawah ini, maka dimunculkan di sini nilainya. Kita tinggal tambah aja di formula bar, kita lihat fungsi if ya, or. Nah, logika pertama adalah apabila ada nilai di bawah lebih dari 10%, lebih besar dari 10%, ya, lebih besar daripada 10%, dan kemudian kita munculkan logika kedua adalah apabila nilai tadi ya, nilai growth tadi lebih kecil, kita tinggal copy paste, lebih kecil dari minus 10%, ya, maka akan muncul nilai growth tersebut. Ya, akan muncul nilai growth di kotak tersebut. Nah, ya, atau kondisi false-nya adalah kosong, maka kita buat kosong. Ya, enter. Nah, kita perhatikan. Kita copy ke bawah. Nah, artinya yang lebih besar dari 10% akan muncul, dan kurang dari 10% tidak muncul, atau kurang dari kurang dari minus 10% akan muncul, dan diantaranya tidak dimunculkan di data ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan tanda simbol untuk nilai-nilai pertumbuhan daripada keuntungan ini. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya kita ambil dulu tanda simbol ya. Tanda simbol ini sudah kita ambil. Kalau tanda simbol panah ke atas, ini bisa kita ambil di insert simbol ya. Nah, di sini. Tanda panah ke atas artinya tanda positif, tanda panah ke bawah adalah tanda negatif. Ya, saya sudah buat di sini. Ya, kita tinggal membuat fungsi if-nya untuk memunculkan tanda simbol di kolom ini. Nah, bagaimana penulisannya? If-nya ya. Di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi or karena ini berbeda, dua kondisi yang berbeda. Jadi kita menggunakan fungsi if berjenjang dengan lebih daripada satu if. Ya, if apabila keuntungan, growth keuntungan, ya, growth keuntungan tadi rumusnya seperti ini, jadi kurang 1. Apabila growth keuntungannya besar daripada 10%, maka tanda simbolnya adalah ke atas, panah ke atas. Nah, kita kunci, jangan lupa kita kunci ya. Lalu apabila kita munculkan lagi if growth pertumbuhan keuntungannya kecil daripada minus 10%, maka tanda simbolnya adalah panah ke bawah. Kita kunci tanda panah ke bawah. Jangan lupa untuk penutup kurung ada dua, karena ada dua fungsi if yang kita buat. Tutup. Oh ya, terlupakan satu lagi, kita lupa tidak memasukkan fungsi false-nya ya. Ini kalau kita tidak memasukkan fungsi false-nya akan keluar kata-kata false ya. Tapi apabila kita membuat fungsi false menjadi 0 ya. Membuat fungsi false menjadi 0, kita tinggal, nah ini fungsi false jadi 0, maka kita tanda kutip 2, itu akan membuat fungsi false tidak muncul atau 0 di dalam hasil penulisan rumus ya. Kita lihat, nah, ada perbedaan, tadi false sekarang jadi 0. Kita copy ke bawah. Nah, berarti tanda positif akan panah ke atas dan tanda negatif panah ke bawah. Ya, di bawah sini sudah saya buatkan bagaimana cara penulisan rumusnya. Untuk fungsi ini ya, dengan menggunakan fungsi if or dengan logika 1, logika 2, lalu kondisi
yang dihasilkan dan kondisi false yang dihasilkan, kemudian if berjenjang untuk penggunaan tanda simbol, ya, ada 2 if yang kita gunakan. Baik, demikian pembahasan fungsi if formula kali ini. Semoga bermanfaat buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share-nya. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu, dan juga jangan lupa loncengnya untuk agar ada semangat buat kita untuk berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan dan bermanfaat untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.